Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayatri Anggreni Umar dengan NIM PO 713-203-221018, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Prodi D3 kelas A tingkat 2. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Parasitologi 1, yaitu materi mengenai cacing trematoda. Nah, kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hemafrodit kecuali sitosoma sp. Spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Pycnea yang hidup sebagai endoparasit. Yang pertama ada Fasciola hepatica, yang mana dapat menyebabkan penyakit fascioliasis. Hospesnya itu definitif pada manusia, sapi, dan kambing melalui perantara keong atau siput air tawar dari genus Limnea. Caranya menginfeksi adalah makan tanaman air mengandung Metacercaria. Selanjutnya, morfologi. Cacing dewasa berukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mm dan lebar badan antara 8 dan 13 mm. Bentuk pipihnya seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau cephalic cone sehingga memberi gambaran seperti bahu atau shoulder. Suckernya terdapat dua jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang ukurannya sama besar. Usus mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sekum. Alat reproduksinya, ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Vitellarianya, adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Telurnya berbentuk ovoid atau bulat lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operkulum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur antara 130 hingga 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Siklus hidupnya, telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam air dan membutuhkan waktu dari 9 hingga 15 hari. Setelah itu menetas. Lalu di dalam tubuh siput Miracidium tumbuh menjadi Sporokista redia dan selanjutnya berkembang menjadi Cercaria. Nah, Cercaria ini akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista Metacercaria yang infektif. Nah, jika manusia termakan stadium infektif yang terdapat pada tumbuhan air di dalam duodenum Metacercaria akan lepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah dan sebagian besar mencapai saluran dan kandungan empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Aspek klinisnya, cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia, gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Diagnosis pasti terjadinya infeksi Fasciola hepatica. Harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi, misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal, dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis Fascioliasis hepatica. Ada Fasciola busci, cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau giant intestinal flu. Penyakit yang disebabkan adalah fasciolopsiasis. Hospesnya definitif pada manusia, anjing, dan babi. Bisa perantara melalui keong air, segmentina,
Gyralus, Hipeutis, dan tumbuhan air, water chestnut atau water lily. Caranya menginfeksi yaitu dengan memakan tumbuhan air mengandung Metacercaria. Adapun morfologinya, cacing dewasa berbentuk seperti daun dengan ukurannya panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 dan 20 mm. Acetabulumnya, organ ini lebih besar daripada ukuran oral sucker. Bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau cefalikon. Pada usus dan alat pencernaannya terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan usofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Alat reproduksinya terdapat 2 buah testis yang bercabang yang tersusun di separuh-paruh badan bagian posterior. Ovariumnya itu tidak bercabang dan terletak di pertengahan tubuh. Vitellarianya, organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Uterusnya berbentuk melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Telurnya mempunyai ukuran panjang 130 hingga 140 mikron dan lebar 80 hingga 95 mikron, berdinding tipis tembus sinar, dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarnanya kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Siklus hidupnya yaitu diawali dengan telur imatur yang dihasilkan oleh cacing ini keluar bersama tinja, akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air. Pada tubuh siput parasit berkembang menjadi beberapa stadium. Serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dalam air dan selanjutnya menjadi kista metaserkaria pada tanaman air. Kemudian mamalia yang terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metaserkaria akan mengalami eksistensi di dalam suedenum dan melekat pada dinding usus. Berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, melekat pada dinding usus hospes mamali. Adapun aspek klinisnya, gejala klinis fasciolopsiasis baski terjadi karena cacing yang melekatkan dirinya pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Dan terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarka. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah menunjukkan gambaran eosinofilis sampai 35%. Adapun diagnosis, untuk menegakkan diagnosis itu pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Paragomimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental Lung Flu. Penyakitnya yang disebabkan yaitu fasciolopsiasis, hospes, definitif, manusia, kucing, anjing, harimau, dan serigala, dan lain-lain. Perantaranya melalui keong air tawar atau tiara, Semisulcospira, ketam, potamon, dan udang air tawar. Cara mereka menginfeksi dengan makan ketam atau udang mengandung Metacercaria, dimasak kurang matang. Adapun morfologinya, cacing dewasanya itu berbentuk lonjong atau ovoidal berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm kali 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup, cacing paruh berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati, bentuknya menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Sucker. Cacing paruh mempunyai 2 jenis alat isap yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama besar. Vitellaria, kelenjar vitelin ini mempunyai banyak cabang memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit.
Alat reproduksinya terdapat 2 buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dari testis yang berada di bagian posterior dari ventral sucker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Telurnya Paragonuymus berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 dikali 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi miracidium. Adapun siklus hidupnya, yang pertama, telur yang belum berisi embrio diekskresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di feses. Di alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di air. Miracidia mencari hospes perantara pertama yaitu siput dan menembus jaringan lunak di tubuhnya. Kemudian di dalam tubuh siput, Miracidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu sporiosis, radiae, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Nah, kemudian serkaria mencari hospes perantara dua, yaitu krustasea, seperti kepiting atau udang kerang. Di situ serkaria mengalami esistasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif, yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metasekaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru, mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Adapun aspek klinisnya, manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptysis, gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis sehingga terjadi mendiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosisnya dengan harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Selanjutnya ada sitosoma. Sitosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies sitosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia yakni Sitosoma japonicum, Sitosoma mansoni, dan yang terakhir Sitosoma hematobium. Yang pertama ada Sitosoma japonicum, penyebaran di timur jauh atau Cina, Filipina, dan Indonesia di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakit yang disebabkan yaitu sitosomiasis japonicum atau oriental sitosomiasis. Hospesnya definitif pada manusia, kucing, dan anjing. Perantaranya melalui keong oncomelania. Cara mereka terinfeksi dengan penetrasi kulit oleh sersaria. Adapun morfologinya, cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau phlegm cell beserta dengan saluran-salurannya. Jantan tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian kaudal dari ventral sucker membentuk celah atau kanalis gynocephalus. Testis berbentuk bulat, jumlah 6-8 buah. Kutikula halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Dan betinanya tubuhnya langsing panjang 1,9 cm. Ovalirum di tengah tubuh, uterus berisi telur. Telur Sitosoma japonicum, telurnya berbentuk oval berukuran 67 mikrometer dan 50 mikrometer. Mempunyai spina telur berupa lateral knob. Selanjutnya ada Sitosoma mansonia. Biasa disebut juga Sitosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakit yang disebabkan yaitu sitosomiasis mansoni atau sitosomiasis usus. Hospesnya definitif pada manusia dan kera. Perantaranya melalui keong air tawar atau biom Valaria sp. Cara mereka terinfeksi dengan penetrasi kulit oleh sersaria. Adapun morfologinya, cacing dewasa ditemukan dalam vena mesentria di daerah usus besar,
segmen distal ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Jantannya bertubuh lebar, panjang 1 cm, kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar, testis jumlah 8 hingga 9 buah. Betinanya bertubuh langsing, panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm. Ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur. Cacing betina sering terdapat di dalam celah atau kanalis gynecosaurus. Telurnya berbentuk oval berukuran 114 hingga 175 mikrometer kali 45 hingga 60 mikrometer. Mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Dan yang terakhir ada sitosoma hematobium. Biasa disebut juga vesical blood loop karena habitat pada pembuluh darah vena di vesika urinaria dan plecus venosus di daerah pelvis. Penyebarannya di Afrika dan Timur Tengah. Penyakit yang disebabkan yaitu sitosomiasis hematobium. Hospesnya definitif khususnya pada manusia. Cara mereka terinfeksi dengan cara penetrasi kulit oleh cesaria. Adapun morfologinya, pada jantan, cacing jantan berukuran 10 hingga 15 kali 0,8 hingga 1 mm. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4 hingga 5 buah. Betinanya berukuran 20 mikrometer. Ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Telurnya itu berukuran 112 hingga 179 mikrometer dikali 40 hingga 70 mikrometer dan mempunyai spina terminalis. Adapun siklus hidupnya, yang pertama, telur sitosoma keluar dari tubuh hospes definitiva bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva mirasidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara yaitu siput. Kemudian di dalam tubuh siput mirasidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi serkaria yang infektif. Kemudian infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Serkaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi skistosomula. Parasit masuk kapiler dan sistem limfatik, migrasi melalui beberapa jaringan yaitu paru-paru, jantung kiri, dan hati, lalu menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Adapun aspek klinisnya melalui 3 tahapan yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Yang pertama ada masa inkubasi biologis. Waktu antara saat masuknya serkaria menembus kulit saat terjadi cacing dewasa, terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal, disertai keradangan akut pada hati. Kedua, tahap stadium akut. Pada tahapan yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan pendarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotuberkel, dan pembentukan jaringan ikat. Pada tahap terakhir, yaitu stadium kronik. Pada tahap stadium kronik terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Terjadi perbesaran limpa, asites, dan ikterus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Adapun diagnosisnya ditentukan jika ditemukan telur sitosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita. Pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum, telur sitosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur sitosoma japonicum dan telur sitosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Kemudian ini ada perbedaan sitosoma SP. Sekian materi yang disampaikan, semoga dapat menjadi edukasi yang baik dan bermanfaat untuk orang-orang yang menonton, terutama untuk diri saya sendiri. Mohon maaf dengan beberapa kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.